Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pengantar materi pekerjaan dasar otomotif untuk kelas 10. Adapun kompetensi yang harus kalian capai, ini ada 8 poin untuk pengetahuan dan 8 poin untuk keterampilan. Untuk pengetahuan, yang pertama memahami prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja, mengklasifikasi alat pemadam api ringan atau APAR, memahami prinsip-prinsip pengendalian kontaminasi, memahami proses mesin konversi energi, memahami klasifikasi engine, memahami cara kerja engine 2 dan 4 langkah, memahami proses dasar pembentukan logam, dan yang terakhir menerapkan cara penggunaan OMM ya, atau Operation Maintenance Manual, Service Manual, dan Part Book sesuai peruntukannya. Nah, ini sama sebenarnya dengan yang keterampilan. Coba kalian perhatikan yang bagian keterampilan. Ini bunyinya sama, cuma yang pengetahuan ini memahami ya, memahami prinsip-prinsip, memahami, mengklasifikasi, itu artinya tingkatan kalian sebatas memahami ya, memahami. Kalau yang bagian keterampilan ini kalian penerapannya ya, artinya sudah bisa mengidentifikasi. Habis itu misalkan sebelumnya kalian sudah memahami baru mendemonstrasikan, itu artinya kalian disuruh untuk memaparkan seperti itu. Jadi ini menurut saya lebih ke tahapan berikutnya ya, tentang apa yang kalian bisa ya, tentang apa yang kalian pelajari dan yang kalian pahami, kalian mengungkapkannya. Bagian keterampilan seperti itu ya. Nah, jadi intinya kalian harus selalu berusaha memahami setiap materi yang disampaikan oleh guru-guru kalian. Untuk kompetensi dasar bisa diamati ya, boleh di skip dulu videonya, dipahami apa yang akan kalian pelajari selama 1 semester ini. Ini adalah semester ganjil ya, tahun ajaran 2020-2021. Baiklah, langsung kita masuk ke materi ya. Yang pertama ini adalah keselamatan dan kesehatan kerja ya. Keselamatan dan kesehatan kerja itu apa? Ya, sebenarnya itu adalah ilmu ya, ilmu yang mempelajari terjadinya kecelakaan kerja ya, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan ya. Nah, itu diterapkan ya ketika kita bekerja supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setiap instansi atau setiap pekerjaan itu kita harus memahami dan menerapkan K3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Karena ini penting ya, penting sekali karena ini ada hubungannya dengan efektivitas pekerjaan ya, efektivitas pekerjaan seperti itu. Nah, jadi keselamatan kerja, jadi intinya nanti yang kita pelajari adalah bagaimana cara kita menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja di bengkel otomotif ya, khususnya bengkel teknik sepeda motor seperti itu. Baik, lanjut ke pokok bahasan yang berikutnya, yaitu alat pemadam api ringan ya. Alat pemadam api ringan ini adalah alat yang berfungsi untuk memadamkan api. Alat pemadam api ringan digunakan untuk memadamkan api yang relatif kecil karena ukurannya serta kapasitas media pemadam yang terbatas. Nah, APAR ini ya, atau alat pemadam api ringan ini biasanya diletakkan di bengkel-bengkel ya, di bengkel-bengkel atau unit usaha ya, atau unit industri atau unit produksi. Untuk kita di dunia otomotif ini familiar dengan yang namanya bengkel ya, bengkel. Kalau di TSM ya bengkel teknik sepeda motor, dan standar bengkel itu harusnya memiliki APAR ya, APAR atau ini seperti di gambar ini ya, gambar orang nyemprot api. Nah, yang warna merah ya,
warna merah itu adalah APAR ya, alat pemadam api ringan. Alat pemadam api ringan atau APAR ini wajib sifatnya karena di otomotif kita sering bekerja dengan bahan bakar ya, dengan bahan bakar dan api ya. Karena di situ ada sistem pembakaran ya, seperti percikan busi. Jadi misalkan kalian bekerja dengan otak-atik sistem bahan bakarnya ya, misalkan kalian otak-atik bagian injeksi atau karburatornya, misalkan ada cairan bahan bakar yang keluar, itu jangan sekali-kali kalian coba gunakan kalian engkol atau kalian hidupkan, karena percikan busi itu percikan bunga api dari busi dapat menyebabkan kebakaran. Jika sudah terlanjur terjadi kebakaran, maka kalian harus segera mengambil APAR ya. APAR ini harus diletakkan di tempat yang strategis ya, artinya mudah dijangkau ya, artinya mudah dijangkau. Nah, ini nanti kita ketemu di minggu ketiga ya, minggu ketiga kita membahas tentang APAR. Nah, ini banyak nanti yang dipelajari seperti spesifikasi ya, bahas ukuran-ukuran dan cara penggunaannya. Baik, sementara seperti itu, nanti kita pelajari lebih dalam di video selanjutnya. Berikutnya yang kalian pelajari semester ini juga yaitu pengendalian kontaminasi. Baik, saya bacakan pengertiannya ya. Nanti kalian pahami juga tulisannya di slide ini ya. Kalian pahami di slide ini. Dan nanti kalau kalian nggak paham, video ini bisa diulang-ulang ya, bisa di-skip dan kalian baca. Baik, saya baca. Kontaminasi adalah suatu kondisi di mana terjadi pencampuran atau pencemaran terhadap suatu unsur lain yang memberikan efek tertentu ya, efek tertentu. Misalkan limbah industri itu ya, limbah industri itu biasanya dibuang ke sungai itu untuk perusahaan-perusahaan yang biasanya tidak sesuai standar pelaksanaannya ya. Jadi yang tadinya sungai itu untuk MCK akhirnya terkontaminasi sama zat-zat sisa atau limbah ya, limbah dari industri tersebut. Nah, ini intinya kontaminasi itu seperti itu. Nah, namanya yang mengkontaminasi itu adalah kontaminan ya. Kontaminan artinya zat yang mengkontaminasi suatu zat lain ya. Yang zat lain itu sebenarnya berguna, karena terkena kontaminan ya, akhirnya terkontaminasi dan zat itu tidak bisa dipakai lagi. Karena sifat zat yang berbahaya, maka kontaminan perlu dikendalikan agar tidak tercampur atau tercemar zat atau unsur lain sehingga dapat membahayakan makhluk hidup, terutama manusia. Nah, ini harus dikendalikan. Misalkan kalau kita di bengkel ya, di bengkel itu biasanya oli ya yang paling sering, oli bekas. Nah, itu harus ada tempat penampungannya sendiri, jadi jangan sembarang buang ya, misalkan langsung dibuang di tanah misalkan. Nah, itu nanti mikroba ya, penyusun tanah yang tadinya untuk kesuburan ya, itu tercemar, akhirnya tanah di sekitar menjadi tidak subur, akhirnya tandus ya lama kelamaan. Jadi seperti itu ya. Nah, paham sampai di sini? Kalau masih belum paham, tanyakan di grup nanti ya, di grup pembelajaran kita ya. Kita pakai Telegram ya. Jadi pengendalian kontaminasi ada satu cara untuk mencegah terjadinya pencampuran atau pencemaran terhadap unsur lain yang dapat memberikan efek buruk baik jangka pendek maupun jangka panjang. Efeknya itu macam-macam. Ada jangka pendek, adapun jangka panjang ya. Contoh lain di otomotif kayak seperti seperti bekas minyak rem ketika kita memperbaiki rem. Nah, itu juga bahaya ya, bahayanya cepat sekali itu. Kalau yang tadi contohnya di tanah itu adalah jangka panjang. Kalau
atau air aki misalkan. Itu kalau mengenai kulit ya, mengenai kulit, atau minyak rem tadi kalau mengenai kulit itu bisa langsung terasa panas ya. Di tangan itu terasa panas dan bisa menyebabkan iritasi. Itu adalah efek buruk jangka pendek. Baik, kontaminasi ini nanti sekitar minggu ke-5 atau minggu ke-6 ya. Nah, berikutnya kalian harus juga memahami mesin konversi energi. Ya, ini penting sekali karena kita akan mengulas ini hingga kelas 3 ya, kelas 3. Bahkan sampai kalian bekerja di bengkel atau ketika kalian sudah menjadi mekanik, kalian harus benar-benar memahami mesin konversi energi. Apa itu mesin konversi energi? Mesin konversi energi adalah suatu peralatan yang mampu mengubah suatu bentuk energi menjadi bentuk energi lain melalui reaksi pembakaran bahan bakar. Contohnya ya, contoh yang paling sederhana adalah kompor ya, kompor ibu kalian di rumah. Itu adalah contoh penerapan mesin konversi energi sederhana ya. Itu energi kimia ya dirubah menjadi energi panas. Energi kimia dirubah menjadi energi panas. Kimianya di mana? Bahan bakar yang digunakan misalkan minyak tanah ya atau gas. Nah, itu nanti bisa menghasilkan panas, menghasilkan api. Nah, itu adalah mesin ya, mesin pengubah energi. Konversi itu artinya merubah ya. Jadi alat yang berfungsi untuk merubah energi. Di otomotif, nah di otomotif ini ada mesin ya, bagian mesinnya itu ya, itu juga merupakan mesin konversi energi. Contohnya ya, kenapa bisa disebut mesin konversi energi? Karena di mesin ya, di mesin itu ada bahan kimia di situ. Apa itu? Bahan bakar ya. Bahan bakar adalah bahan kimia dirubah menjadi kalor ya, atau panas ya, dirubah menjadi kalor atau panas. Di mana prosesnya? Yaitu ketika terjadi pembakaran. Setelah terjadi pembakaran, nanti akan meledak ya, meledak dan menggerakkan poros engkol. Jadi ada 3 proses di situ. Dari energi kimia ya, energi kimia dirubah menjadi energi panas ya atau kalor, dan dirubah lagi menjadi energi gerak. Nah, jadi kalau di otomotif itu ada 3 ya, ada 3. Kalau di sepeda motor ya khususnya ada 3. Jadi diingat ya, proses perubahan energi dari energi kimia dirubah ke energi panas ya atau kalor, dan yang terakhir adalah energi gerak. Ini nanti kita bahas lebih dalam ya, ini cuma pengantar. Ini kita bahas lebih dalam sampai kalian paham ya, sampai kalian paham. Dan berikutnya adalah klasifikasi engine. Nah, ini adalah kelanjutan dari mesin konversi energi. Ketika kalian paham mesin konversi energi, kalian akan disuguhkan materi tentang engine ya. Engine ini terdiri dari 2 jenis ya, internal combustion engine sama external combustion engine ya, ada 2. Yang pertama, internal combustion engine itu artinya combustion itu pembakaran ya. Combustion itu pembakaran. Kalau internal itu artinya dalam ya. Berarti pembakaran di dalam, pembakarannya di dalam ya. Kalau eksternal combustion itu pembakarannya di luar, kayak kompor tadi itu eksternal itu ya, external combustion. Kalau ini pembakarannya di dalam, yang internal combustion engine. Yang kita pelajari di teknik otomotif itu yang internal combustion engine ya, yang paling banyak ya. Nah, banyak. Nah, ini ada piston ya, ada tipe piston, ada tipe Wankel atau rotary, ada rotational motion ya. Ini biasanya penerapannya di turbin gas dan rotary engine. Tapi yang kita bahas lebih dalam itu bagian piston itu. Nah, bagian piston itu nanti ada 2 lagi.
yaitu diesel sama spark ignited ya. Kalau diesel itu pembakarannya dengan kompresi, kalau yang bawah itu pembakarannya dengan busi ya. Jadi yang di atas itu motor diesel, yang di bawah adalah motor bensin. Nanti kita akan bahas lebih dalam ya. Nanti juga kita bahas two stroke dan four stroke ya. Terus two stroke dan four stroke. Two stroke itu artinya 2 langkah atau 2 tak ya. Four stroke itu 4 langkah. Kita bahas semua ya, konstruksi, mekanisme kerjanya semuanya. Ini video yang agak ribet ya, bagian slide ini. Jadi kalian ulang-ulang, kalian pahami ya, kalian pahami. Jadi nanti yang paling kita pahami adalah bagian internal combustion engine ya, yang kita pelajari semester ini. Piston, spark ignited ya, terus two stroke dan four stroke. Nah itu kita perdalam nanti. Cara kerjanya beda. Nah ini ada perbedaan yang ini two stroke dan four stroke ya, tadi artinya engine 2 langkah dan 4 langkah. Yang bagian kiri ya, yang bagian kiri yang hanya ada di headnya ya, di silinder headnya hanya ada busi, itu adalah two stroke ya, artinya 2 langkah atau 2 tak. Beda kalau yang sebelahnya itu ada 4 tak ya. 4 tak itu ciri-cirinya silinder headnya dia memiliki katup ya, memiliki atau valve itu ya kalau di situ. Habis itu ada mekanisme katupnya juga, seperti contohnya adanya rocker arm atau templar ya. Habis itu adanya noken as. Nanti kita bahas semua. Kalau dibahas di sini di video ini nggak cukup rasanya ya, karena ilmunya sangat banyak sekali ya, sangat luas. Baik, kalian akan belajar 2 tak dan 4 tak. Tetap di semester ini ya pembelajaran ini. Nah, yang berikutnya adalah yang kita pelajari semester ini adalah proses dasar pembentukan logam ya. Nah, pembentukan logam ini tujuannya ya adalah untuk membuat komponen dengan mempergunakan material tertentu yang memenuhi persyaratan bentuk ya dan ukuran ya. Bentuk dan ukuran ditentukan, kan kita nggak bisa sembarangan ya menentukan, ada perhitungan khusus. Misalkan contohnya ya, katupnya sepeda motor dipasang katupnya mobil, kan nggak bisa. Jadi ada bentuk dan ukurannya harus sesuai ya, harus sesuai, serta struktur yang mampu melayani kondisi lingkungan tertentu. Jadi strukturnya juga harus dibentuk. Kita nggak bisa sembarang pakai bahan, misalkan ya, misalkan kelep bahannya atau katup bahannya terbuat dari besi tuang misalkan ya, ketika terjadi mekanisme mesin tentu akan hancur ya. Nah itu harus bahan khusus ya. Bahan khusus ya yang terbentuk itu harus melalui beberapa tahap ya, Nah ini untuk masuk ke tahap itu ada beberapa metode ya, mungkin nggak dipakai semuanya dalam pembuatan katup. Contohnya ini ada proses pengecoran ya, ada proses pengecoran atau casting ya. Ada pengecoran ini dia bahan biji besi ya dilelehkan, atau aluminium dilelehkan, kemudian dibentuk ya di sebuah cetakan ya, itu yang namanya proses pengecoran, dicor itu ya. Berikutnya adalah proses pemesinan atau machining ya. Ini berfungsi untuk membentuk ulang ya. Misalkan kalau kalian sering dengar pembubutan, nah itu dibubut, misalkan bentuknya seperti apa, di fries dan lain sebagainya. Berikutnya adalah proses pembentukan logam. Nah ini yang paling klasik ya, contohnya seperti pandai besi itu yang membentuk sebuah alat pemotong ya, seperti parang ya, dan lain sebagainya. Ini adalah proses
pembentukan logam. Berikutnya adalah proses pengelasan welding atau ini diartikan sebagai menyambung ya, menyambung dua buah logam ya menggunakan listrik ya, menggunakan listrik. Ini adalah pengelasan ya. Tapi nggak hanya listrik ya. Ya intinya bisa menghasilkan panas seperti las karbit itu ya. Nah, itu dia tidak harus menggunakan listrik. Intinya dia menggunakan panas. Jadi dua material ya, material logam itu dipanaskan, dua-duanya dipanaskan hingga leleh. Setelah leleh, nah itu didiamkan. Setelah dingin dia akan menempel. Nah, itu adalah proses welding untuk pengelasan. Yang berikutnya adalah perlakuan panas, heat treatment. Heat treatment ini seperti apa? Perlakuan panas ini contohnya ya, penyepuhan ya. Penyepuhan misalkan parang habis dibentuk ya, ini di pandai besi lagi, contoh yang paling klasik. Habis dibentuk dipanaskan ya, dipanaskan, setelah itu dimasukkan ke dalam air. Fungsinya apa? Supaya sifatnya yang tadinya lentur bisa menjadi keras ya, bisa menjadi keras seperti itu. Nah, ini cocok sekali, coba sekali-sekali main ke pandai besi ya, lihat mereka membuat alat potong ya atau parang, coba kalian lihat, pasti di tahap terakhir besi dipanaskan hingga warnanya kemerahan, baru nanti dicelupkan ke air sedikit-sedikit seperti ini ya, dia tidak langsung dicelup. Nah, itu adalah proses perlakuan panas. Di sini ada ilmunya nanti ya, kita bahas secara teoritis ya ilmunya, yang mungkin bisa diterapkan ya. Harusnya ini adalah teori terapan. Berikutnya adalah proses perlakuan untuk mengubah sifat karakteristik logam pada bagian permukaan logam, surface treatment. Contoh yang paling sederhana adalah kegiatan chrome itu ya. Nah, itu adalah mengubah sifat karakteristik logam. Contohnya ya, entah benar entah salah ini ya, coba cari nanti di internet tentang surface treatment. Ini juga kita pelajari di semester ini. Dan berikutnya adalah penggunaan OMM. Apa itu OMM? Atau Operation Maintenance Manual atau Service Manual dan Part Book ya. Nah, ini di bidang otomotif ini ini berfungsi ya untuk melakukan pemeliharaan secara teratur berdasarkan jadwal. Dalam hal ini pemeliharaan mengacu pada pekerjaan yang dilakukan untuk menjaga agar semua bagian mesin, kendaraan atau peralatan tetap pada kondisi pengoperasian yang standar. Nah, ini contohnya saya kasih ya sampul dari BPR atau buku pedoman reparasi dari brand Honda ya, brand sepeda motor Honda. Nah, ini setiap kalian melakukan servis, ini kalian harus berpedoman pada standar-standar di buku ini ya. Jadi untuk zaman sekarang ya, mekanik yang handal ini adalah mekanik yang pandai membaca buku manual ya atau buku pedoman reparasi. Jadi intinya OMM, service manual dan part book itu adalah pedoman kita sebagai mekanik agar kita bisa memperbaiki benda tersebut ya atau kendaraan tersebut. Karena setiap benda atau setiap kendaraan memiliki spesifikasi yang berbeda ya. Jadi kita nggak boleh sembarangan main bongkar aja ya, kita harus paham dulu kondisinya ya, dan pemahaman itu bisa kita dapatkan di buku pedoman reparasi. Misalkan kita punya dua motor ya, dua motor konsumen, ini tentang cara penyetelan katup misalkan, kan ada kerenggangannya, itu kerenggangannya masing-masing, misalkan Supra sama Vario ya, Supra sama Vario ini kalau kita bikin sama celah katupnya, tentu hasilnya nanti akan berbeda ya. Mungkin satunya nanti motornya jadi mudah panas ya atau boros, yang satunya lebih irit tapi nggak ada tenaganya ya. Jadi harus sesuai
buku pedoman reparasi. Kalau motor kalian Vario, buka buku pedoman reparasi Vario. Kalau motornya Supra, buka buku pedoman reparasi Supra. Intinya itu ya, paham ya. Jadi apa yang kita pelajari semester ini itu sudah jelas ya, saya tampilkan di video ini. Nah, coba kita buka lagi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Video ini masih berlanjut ya, masih berlanjut. Jadi tolong atau usahakan ikuti video-video saya ya, video-video pembelajaran dari saya. Dan apabila kalian masih kurang jelas ya, masih kurang jelas tentang pemaparan dari saya, video ini bisa di skip ya, bisa di stop dulu, dicari materinya, dibaca lagi. Atau kalian bisa hubungi saya di grup pembelajaran kita ya, di Telegram. Setelah itu sampai kalian paham ya, akan saya layani tentang pertanyaan-pertanyaan atau bahkan masukan ya, siapa tahu pengalaman kalian lebih banyak dari saya ya, seperti itu ya. Semoga video yang saya bagikan hari ini bermanfaat. Terus belajar ya, belajar nggak harus dari video ini ya, kalian juga boleh browsing. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.